23.000 lebih kan, yang itu yang terdata. Kemudian yang luka-luka berapa? 50.000 lebih. Gimana negara-negara Arab diem semua? Malah negara-negara Arab ini kesannya membantu Israel. Kenapa kepayahan? Ya karena gak dibantu oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya gak ada bantu. Ada ulama Palestina ke rumah saya 3 tahun lalu, saya tanya, orang Palestina mazhabnya apa? Loh, Kiai gak tahu. Mereka menyuruh seorang laki-laki maju menjadi imam, dia bukan orang alim, bukan ahli fikih. Ada imam, rakaat kedua lupa tahiyat awal. Langsung berdiri. Jamaahnya di belakang awam semua, gak tahu kalau tahiyat awal itu sunnah. Sekarang ini kadang-kadang ya orang lebih introspeksi terhadap persoalan ekonomi, persoalan agama tidak begitu diperhitungkan. Ini sekarang. Ini tanda keberapa saudara? Keempat. Tanda kelima, wastighfafan biddam. Mengentengkan darah. Menganggap enteng darah. Artinya apa? Menganggap enteng pembunuhan. Orang dibunuh gak ada urusannya. Contohnya sekarang umat Islam di Gaza. Betul? Berapa puluh ribu yang meninggal sampai sekarang? Sudah 20.000 ya? 30 atau 20? Hah? 23.000 lebih kan? Yang itu yang terdata. Kemudian yang luka-luka berapa? 50.000 lebih. Gimana negara-negara Arab diem semua? Malah negara-negara Arab ini kesannya membantu Israel. Kalaupun bersuara cuma retorika. Retorika penguasa-penguasa Arab itu. Kalaupun bersuara. Kemarin ya Presiden Turki, surah Ali salah. Gak taunya kebutuhan pangan Israel dikirim dari Turki. Ya ini sekarang saudara dianggap enteng darah umat Islam itu di Timur Tengah. Tapi ya benar memang itu arah ke Imam Mahdi seperti itu. Jadi arahnya memang seperti itu. Di dalam hadis ini ya yang kejadian Palestina, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, la yazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku memenangkan kebenaran. Jadi tampil memenangkan kebenaran, wali aduwihim qahirin. Dan pada musuhnya bisa menekan. Hamas ini kan bisa menekan. Sampai sekarang perdamaian tidak terjadi, gencatan senjata tidak terjadi, karena persyaratan dari Hamas ini berat. Illa ma aswabahum min la'wa. Kecuali kepayahan yang menimpa mereka, umat Islam ini. Mengapa kepayahan? Ya karena gak dibantu oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya gak ada bantu. Bahkan kiriman ke Israel bisa lewat Emirat Arab, bisa lewat Saudi, Yordania masuk ke Israel. Ke Gaza gak ada yang masuk. Kemudian ada macam sandiwara di mana? Di Lebanon Selatan Hizbullah. Kayak sandiwara. Lalu di Yaman, entah sandiwara atau betulan itu. Ya mudah-mudahan bukan sandiwara, tapi sebagian ulama bilang sandiwara. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan bukan. Karena memang ini rencana dan ini disetujui oleh negara-negara Arab. Akan membentuk jalur sutra perdagangan dari Cina, India, Asia itu melalui jalur darat ke Emirat, Saudi, Yordania, lalu ke Israel. Israel menjadi distributor barang perdagangan ke Eropa. Rencananya begitu, jalur sutra. Cuma ternyata Hamas ini kekuatannya di luar prediksi. Sudah 100 hari lebih masih kuat sampai sekarang, walaupun mungkin amunisinya sudah semakin menipis karena gak ada pasokan. Ya kita gak tahu akhirnya bagaimana. Tapi ini kata Rasulullah SAW, ini ahlul haq, pengemban kebenaran di akhir zaman. La yadurruhum man khadhalahum.
Orang-orang yang mengabaikan mereka, tak mau membantu, tak membahayakan pada mereka. Siapa yang tak mau membantu? Saudara-saudaranya sesama muslim, negara-negara Arab sekitar, gak ada membantu. Jadi betul memang kata Rasulullah, gak dibantu. Sesuai dengan, tapi masih kokoh. Para sahabat bertanya, aidahum ya Rasulullah, mereka di mana hai Rasulullah? Rasulullah bersabda, hum bi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Mereka ada di Baitil Maqdis dan daerah-daerah sekitar Baitil Maqdis. Di mana? Di Gaza. Karena Gaza ini termasuk tanah suci. Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat. Dan penduduk Palestina ini sama dengan kita, saudara. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Ada ulama Palestina ke rumah saya 3 tahun lalu, saya tanya, orang Palestina mazhabnya apa? Loh, Kiai gak tahu. Imam Syafi'i lahir di mana? Di mana? Di Gaza, tempat kami. Kami ikut beliau. Kami ini ya tempat lahirnya Imam Syafi'i. Sama dengan kita. Ini ya termasuk pertumbuhan darah itu. Malah sekarang ini yang menggugat ke pengadilan internasional di Laha itu siapa? Afrika Selatan, bukan negara Arab. Ini yang keberapa ini? Kelima. Kemudian yang keenam, wa nashwan yattakhidhunal Qur'ana mazamir. Dan generasi yang menjadikan Al-Qur'an seperti alat-alat musik. Apa maksudnya Al-Quran dijadikan seperti alat-alat musik? Al-Quran hanya dinikmati suaranya. Tidak diperdalam dan tidak diamalkan. Maksudnya bagaimana? Yuqaddimuna ar-rajul laisa biafqahihim wala a'lamihim. Mereka menyuruh seorang laki-laki maju menjadi imam, dia bukan orang alim, bukan ahli fikih. Tapi bagaimana? Ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Mereka tidak menyuruhnya maju kecuali agar bernyanyi di depan mereka. Artinya menjadi imam suaranya merdu, gak ngerti fikih. Artinya apa? Terjadi ketimpangan. Umat Islam ini semakin menjauh dari mendalami ilmu agama. Belajar ilmu agama hanya sampai batas menghafal atau baca Al-Quran dengan suara yang merdu. Pendalaman terhadap ilmu-ilmu Al-Quran seperti nahwu, sharaf, fikih, akidah, tasawuf sudah enggak lagi. Ini yang terjadi di akhir zaman. Dan ini euforia sekarang, terutama di masjid-masjid kota. Banyak imam-imam suaranya merdu, ketika menjadi imam bagus karena enggak pernah belajar ilmu fikih, gerakannya di dalam sholat keliru-keliru. Kadang-kadang satu masjid sepakat untuk batal. Oh, sepakat, ini kejadian kemarin, tapi bukan di sini. Ada imam rakaat kedua lupa tahiyat awal, langsung berdiri. Jamaahnya di belakang awam semua, gak tahu kalau tahiyat awal itu sunnah. Dari jauhnya umat Islam dari ilmu agama sampai rukunnya sholat gak tahu, dianggap wajib semua. Dari bodohnya umat Islam. Karena imamnya gak tahiyat awal, didemo sama jamaahnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah semua satu masjid. Karena subhanallah semua satu masjid, akhirnya imamnya duduk lagi. Batal sholatnya imam. Karena tahiyat awal itu sunnah. Lupa tahiyat awal itu bukan duduk lagi, tapi diganti dengan sujud sahwi. Begitu imamnya batal, satu masjid ikut dia juga, batal semua. Saya pernah begitu. Saya pernah ya di satu daerah. Pada rakaat kedua saya mau bermakmum sholat maghrib kayaknya. Saya berhenti. Rakaat kedua imamnya langsung bangun. Saya terlambat. Entah sholat isya atau maghrib. Akhirnya jamaah subhanallah, subhanallah. Lalu duduk lagi. Akhirnya saya gak jadi bermakmum. Ini batal imamnya. Ternyata makmumnya gak mufarokoh. Mestinya kalau makmum yang ngerti fikih langsung sholat sendiri karena imamnya sudah batal. Mestinya begitu. Artinya apa? Ilmu yang paling mendasar di dalam agama, ilmunya sholat, masyarakat banyak gak tahu. Karena sekarang ini memang kecenderungan di masjid-masjid ini kadang-kadang gak ada kajian rutin ilmu fikih. Tapi sekarang sudah ada kan di sini ya, kajian sholat ada.
Kajian rutin tentang fikih sholat ada? Kajian rutin akidah, mungkin Habib guys ya, perlu ada itu. Jangan sampai apa namanya gak tahu syarat rukunnya sholat. Karena kalau gak tahu sampian ini sholat batal, sampian dosa, sama dengan gak sholat. Padahal ini paling pokok. Sekarang ini kadang-kadang ya orang lebih introspeksi terhadap persoalan ekonomi, persoalan agama tidak begitu diperhitungkan. Ini sekarang. Karenanya memang kalau kita ini punya anak, satunya sekolah umum, mungkin satunya masukkan ke pondok pesantren. Biar ada di keluarganya yang ahli agama. Nanti keluarga yang ahli agama, satunya suruh hafalkan Quran. Agar nanti ketika setelah dewasa, yang ahli agama ini bisa apa namanya menuntun keluarganya yang lain yang nggak ngerti agama. Jangan semuanya disekolahkan, nggak ada yang ngerti agama sama sekali. Sampai urusan paling mendasar seperti syarat rukun sholat nggak tahu. Itu bahaya. Ini kira-kira terjadi apa enggak sekarang? Terjadi. Dan ini karena banyaknya imam-imam yang hafid yang merdu-merdu ini, sekarang ini di perkotaan banyak sholat Jumat makruh. Mengapa makruh? Antara imam dengan khotib beda orang. Padahal mestinya khotib ya imam. Kalau khotib gak menjadi imam tuh makruh dan bisa batal Jumatnya. Misalnya imamnya waktu khutbah ketiduran gak dengar karena ngantuk, maka gak sah, maka Jumatnya bisa batal. Makanya kalau di masjid ini khotib dan imam beda orang, imamnya pagi-pagi jangan sarapan biar gak ngantuk. Karena kalau kenyang ke masjid tuh ngantuk saudara. Minum kopi aja paginya biar gak ngantuk. Siap mendengarkan khutbahnya imam. Kan rukunnya khutbah ada 5, ada berapa itu? Harus dengar semua itu. Biar gak batal masjid. Ini payah sekarang. Dan ini di perkotaan yang seperti ini. Kalau di desa-desa biasanya relatif aman itu. Kecuali desa-desa yang terpengaruh dengan kota. Sudah gak aman juga sekarang. Artinya apa? Memang di era akhir zaman ini kadang-kadang kita gak sempat beramal soleh. Ya karena memang segala macam kadang-kadang amal soleh gak diterima oleh Allah. Mengapa gak diterima? Syarat rukunnya tidak betul. Karena orang semakin jauh dari mendalami ilmu agama. Nah, ini semuanya arah menuju Imam Mahdi. Semuanya arah. Artinya bagaimana? Ke depan ini, kita ini harus peduli pada ilmu agama. Kalau punya anak, punya cucu, punya tetangga, jangan semuanya disekolahkan. Gak apa-apa kalau mau sekolah. Karena memang negara ini harus ada orang Islam yang ahli ekonomi, orang Islam yang ahli militer, pertahanan, orang Islam yang ahli strategi politik dan segala macam. Mengapa? Biar orang Islam ini posisinya ada di mana-mana. Tetapi jangan sampai gak ada yang ahli ilmu agama. Karena agama ini yang akan kita bawa mati. Yang lain gak kita bawa mati saudara. Nah ini saya kira yang perlu saya sampaikan. Ini azan, kita kasih laluan azan ya. Setelah azan mungkin tanya jawab 10 menit. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini masih kurang. Nanti habis ini barangkali ada yang mau ditanyakan. Gak ada gak apa-apa. Kalau gak ada habis azan langsung doa, langsung sholat, wassalam. Dan ini bukan ceramah politik. Kita ini gak kampanye, cuma mengarahkan. Kalau mengarahkan gak apa-apa. Karena memang tugasnya ustadz, kiai, habib, buya yang mengarahkan aja. Kalau kampanye kan coblos ini itu kampanye namanya. Saya kan gak bilang begitu. Ya, cuma kira-kira lah dimengerti lah. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini akan dibawa, akan disebarkan dalam setiap generasi oleh golongan terbaik. Udul, golongan yang paling baik. Jadi yang mengemban ilmu pengetahuan ini golongan terbaik. Di mana golongan ini akan membersihkan ilmu agama dari distorsi orang-orang bodoh, kemudian takwil orang-orang yang melampaui batas, dan pembatalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud jahat. Kata para ulama, hadis ini menjadi dalil kalau yang menjadi pengemban ilmu agama itu ahlul haq, orang-orang yang benar. Ternyata siapa? Ya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang di luar ahlus sunnah itu belajar ilmu agama pasti kitab-kitabnya ahlus sunnah. Imam Nawawi, Imam Suyuti, itu dalam setiap fan. Misalnya ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu tingkat dasar kitab Jurmiyah. Sampai-sampai Syekh Utsaimin itu punya syarah sama kitab Jurmiyah. Kalau tingkat yang tinggi Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik ini gurunya Imam Nawawi. Gurunya Imam Nawawi. Hatta orang-orang Wahabi belajar ilmu nahwu kitab Ibnu Malik. Yang mengarang kitab dibid'ahkan, kitabnya dipakai. Karena gak ada lagi memang. Mau pakai yang lain gak ada. Gak punya mereka. Sehingga ini ya yang heran. Ada ulama Wahabi dari Madinah. Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman. Dia bilang apa? Jami'u syurrahil Bukhari asy'ariyah. Semua ulama yang menulis syarah terhadap Sahih Bukhari orangnya mazhab Asy'ari. Gak ada di luar Asy'ari yang ngarang syarah Bukhari katanya. Ini kata mereka. Lalu mereka bilang bukan ahlus sunnah. Loh yang ngajar tuh siapa? Masa sunnah yang mengajar bukan ahlus sunnah? Kan gak mungkin itu. Karena umat Islam ini dijaga oleh Allah. Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mayoritas umat Islam ini akan mengikuti ajaran yang baik. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa saudara-saudara kita, orang di luar kita, kalau bermakmum di masjid kita, imamnya baca zikir jamaah, dia langsung pergi. Mengapa? Karena gak tahu aja. Coba mereka tahu pasti ikut zikir. Wong zikir kok diprotes. Alasannya apa? Zikirnya jahar. Kalau alasannya zikirnya jahar, Rasulullah SAW setiap salam dari menjadi imam zikirnya jahar. Masa Rasulullah salah? Lalu kata mereka, oh ya gak apa-apa lah imamnya jahar. Yang penting makmumnya gak boleh. Loh, makmumnya Rasulullah tuh zikirnya jahar. Bingung mereka. Akhirnya apa kata mereka? Gak boleh doa bersama. Loh kok gak boleh? Wong zikir itu doa. Zikir itu doa. Apapun doa. Para sahabat tuh berjamaah. Dan zikir berjamaah dasarnya Al-Quran. Habis itu apa? Salaman. Diajak salaman gak mau. Saya tahun kemarin tabligh akbar di Bandung. Tanya pada saya, Kiai, ada orang sebelah habis sholat diajak salaman, tersinggung dia. Di Gunung Putri di Bogor, ada orang tanya, Kiai, ada orang sebelah habis sholat, saya ajak salaman, tangan saya dipukul. Apa ada dalilnya memukul tangannya orang yang ngajak salaman habis sholat? Gak ada itu. Mereka gak tahu aja. Wong di dalam Sahih Bukhari habis sholat, para sahabat itu bersalaman mencium tangan Rasulullah. Rasulullah mau dicium. Coba salaman habis sholat gak boleh. Rasulullah pasti gak mau. Ojo iki mari sholat. Ini habis sholat gak boleh salaman. Rasulullah mau. Mereka mahal sekali. Rasulullah aja mau diajak salaman, dia gak mau.
Tapi pantas lah gak mau. Oh gak ada barokahnya dia ini. Gak ada barokahnya. Orang beriman itu ada barokahnya. Karenanya mau disalami. Ya karena gak tahu aja lah. Coba tahu. Saya ada murid ya. Ada murid mantan kelompok mereka. Saya tanya. Kamu dulu kalau bermakmum. Lalu imamnya zikir keras langsung turun. Iya Kiai. Kenapa? Itu perintah dari Ustadz. Itu katanya termasuk hajar. Hajar itu protes pada kemungkaran. Sekarang bagaimana? Malu Kiai. Kenapa? Berarti kita ini salah dulu. Makanya kata para ulama, makmum itu yang sunnah meninggalkan sholat berjamaah itu setelah imamnya berdiri. Bukan makmumnya turun duluan. Nunggu imamnya berdiri, baru makmumnya berdiri itu. Kalau jamaahnya ramai, berdiri sebagian gak apa-apa. Tapi kalau makmumnya cuma 3 orang, yang 2 orang ikut Wahabi. Lalu imamnya zikir jahar, kan tinggal sendirian makmumnya itu. Atau misalnya Wahabi semua, akhirnya sendirian imamnya baca zikir. Setelah menoleh gak ada orang itu. Ini saudara, ya orang-orang gak apa namanya ya. Ya inilah, gak tahu aja sebenarnya. Coba tahu, mereka pasti senang zikir bareng habis sholat itu. Saya kira ini ya, ini waktu sudah habis. Ada lagi, terakhir. Satu lagi. Pertanyaan dari penonton YouTube kayak kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah harus beriman pada Imam Aswaja seperti Imam Asy'ari, Maturidi dan sebagainya, dan seperti yang ada di depan tulisan MRBJ Kiai. Jadi begini, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, orang itu harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti Al-Quran dan hadis itu gak boleh dipahami sendiri. Dalam memahami harus punya guru. Gurunya punya guru, gurunya terus bersambung dengan sanad yang bersambung sampai kepada ulama salaf. Ulama salaf dari para sahabat, sahabat dari Rasulullah. Nah, mazhab kita ini bermazhab untuk menjaga itu. Mazhab ini sistem menjaga hubungan kita dengan guru. Kalau gak ada mazhab gak jelas kita ikut siapa. Dan kita ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah bermazhab. Contoh, saudara kalau sakit kepala, obatnya bikin sendiri. Kan enggak kan? Paling ke toko sebelah atau ke apotek minum apa? Mungkin Panadol atau Bodrek. Coba saudara tanya, siapa yang bikin Panadol? Tahu? Enggak tahu. Kemudian pabriknya di mana? Enggak tahu. Mengapa? Kamu enggak tahu dalilnya, enggak tahu imamnya, langsung diminum. Ya karena minum itu kok sembuh. Ini namanya ikut mazhab Panadol. Kalau saudara gak bermazhab ya, anti mazhab, sakit kepala, ditawari Panadol, gak bikin sendiri. Panadol ini terbuat dari apa? Cari bahannya ke Jakarta. Dapat 1, masih kurang, pergi ke Bandung. Masih kurang lagi bahannya, kan komposisinya obat kan banyak kan. Pergi ke Semarang, sampai di Semarang mati orangnya saudara. Gak bisa, kita ini sehari-hari bermazhab memang. Kita dalam hal yang urusan dunia bermazhab, apalagi dalam urusan agama. Saudara kalau sakit gigi, padahal tetangganya ada yang jadi bidan, kira-kira mendatangi spesialis gigi apa ke bidan? Kan ke spesialis gigi, padahal dokter umum tahu juga obatnya, cuma kita kurang mantap itu. Ini namanya bermazhab sebenarnya. Saya kira itu ya, ini masalah bermazhab, karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas umat Islam ini bermazhab. Dan sebenarnya yang anti mazhab itu bermazhab juga. Mazhab siapa? Mazhab gurunya dia. Orang gak boleh ikut Imam Syafi'i, gak boleh ikut Imam Asy'ari, suruh ikut gurunya dia. Siapa? Mungkin Syekh bin Baz, Syekh Albani, atau mungkin ustadz yang ada di Indonesia itu. Karena ustadznya yang di Indonesia sudah beda dengan yang di Timur Tengah sana. Jadi begitu. Jadi orang yang melarang kita bermazhab sebenarnya mengajak kita meninggalkan mazhab yang sudah kokoh, menyebarkan Islam kemana-mana, pindah ikut mazhabnya dia. Mau apa enggak kira-kira? Sama dengan saudara mau ke beli obat,
Jangan beli obat itu. Kira-kira dikasih tawaran obat lain apa enggak? Kan obat lain, mungkin obat bikinan dia. Atau mungkin obat yang dia promosikan. Ternyata agak sembuh itu. Coba saudara kadang-kadang yang beli di toko, misalnya, beli ini. Oh, ibu mau, ini ada promo, beli ini. Setelah beli gak enak malah. Alasannya kan biar laku aja itu. Namanya kampanye saudara, mereka ini pakai propaganda. Agama kita agak pakai propaganda. Tetapi kita ini pakai belajar secara talaki kepada guru-guru yang dipercaya secara berkesinambungan. Karenanya guru-guru kita yang soleh dulu gak pernah pakai propaganda kembali pada Quran dan hadis. Gak pernah. Mengapa? Ya karena memang itu yang diikuti. Sekarang ini yang belum belajar langsung ngomong kembali kepada Quran dan hadis. Mirip kampanye capres. Satunya bilang perubahan, satunya bilang susu gratis, satunya bilang apa. Ya pokoknya gitulah. Itu kan propaganda namanya itu ya. Ya propaganda lah. Agama itu gak begitu, memang belajar sungguh-sungguh. Saya kira itu ya, karena penanya sudah 3 orang dan waktu sudah 10 menit lebih. Karena khawatir saudara-saudara ini mau pulang, karena tadi maghrib ada di sini. Dan mudah-mudahan kita semuanya teguh di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini semoga oleh Allah ditunjukkan punya guru-guru yang soleh. Sehingga kita benar-benar mengerti ilmu agama. Anak-anak kita mudah-mudahan tekun mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan pemimpin kita yang akan datang, pemimpin